Kalau masakannya udah masak, dan kopornya poros. Karena ini kita harus betul-betul meminta bantuan rakyat. Orang gila mana yang habis masak, kompornya ditinggal begitu saja? Mungkin itu adalah suara yang terlontar saat pertama kali kita mendengar atau membaca statement ini dari pejabat itu. Tentu, sebagai masyarakat yang punya common sense, statement itu terasa bagaikan hinaan atas manusia yang berlogika dan punya akal sehat. Bahkan, anak kecil pun tahu apa yang harus dilakukan jika tak ingin rumahnya kebakaran. Tapi di luar itu semua, kemudian terbersit sebuah pemikiran filosofis, kenapa bisa ada orang seperti ini? Akhir-akhir ini kita sering melihatnya di layar kaca atau media sosial. Seorang pejabat yang salah bicara, tokoh publik atau influencer yang blak-blakan menunjukkan ketidaktahuan, atau pemimpin yang kebijakannya sama sekali tidak masuk akal. Namun, anehnya, mereka tetap di sana. Mereka tetap berkuasa, tetap kaya, dan tetap berpengaruh. Kita yang menonton hanya bisa mengeluh, kok orang dengan nalar sedangkal itu bisa sukses? Muncul sebuah pertanyaan besar, apakah dunia ini memang tidak adil? Atau ada mekanisme tersembunyi yang membuat kebodohan justru menjadi aset di puncak kekuasaan? Selamat datang di fragmen logika yang terbalik, sebuah ruang di mana puncak kekuasaan justru seringkali dihuni oleh ketumpulan logika. Bagian 1. Kekuatan kepercayaan diri dan efek Dunning-Kruger. Kita mulai dengan psikologi. Mengapa orang pintar sering ragu, sementara yang, kurang cerdas justru melesat? Ada sebuah fenomena bernama Dunning-Kruger Effect. Sederhananya, orang yang kurang kompeten seringkali tidak memiliki kapasitas untuk menyadari bahwa mereka tidak kompeten. Hasilnya, kepercayaan diri yang luar biasa. Dalam dunia politik dan karier, kepercayaan diri seringkali lebih menyilaukan daripada kecerdasan yang penuh pertimbangan. Secara filosofis, ini selaras dengan konsep Friedrich Nietzsche tentang Wille zur Macht atau kehendak untuk berkuasa. Nietzsche berpendapat bahwa penggerak utama manusia bukanlah pencarian kebenaran, melainkan dominasi. Orang cerdas mungkin sibuk mencari kebenaran intelektual, sementara figur yang kita anggap bodoh fokus pada satu hal, mengambil ruang, mengambil kendali, dan bergerak maju tanpa beban moral atau keraguan intelektual yang rumit. Bagian 2. Sistem yang membutuhkan mediokritas. Kita sering mengira bahwa organisasi besar atau pemerintahan selalu mencari orang terpintar. Kenyataannya, tidak selalu. Dalam manajemen, ada istilah Peter Principle. Seseorang dipromosikan bukan karena kemampuannya di masa depan, tapi karena keberhasilan di masa lalu, sampai akhirnya mereka mencapai level inkompetensi. Titik di mana mereka tidak lagi mampu bekerja, tapi sudah terlanjur di puncak. Di titik inilah blunder-blunder itu biasanya terjadi. Dalam sistem birokrasi yang kaku, kecerdasan sering dianggap sebagai ancaman. Sosok yang visioner cenderung ingin merombak sistem, sedangkan sosok yang mediocre atau bisa diatur jauh lebih disukai oleh struktur yang ingin mempertahankan status quo. Mereka adalah sekrup yang pas untuk mesin kekuasaan yang juga cacat. Inilah awal mula terbentuknya kakistokrasi, pemerintahan oleh mereka yang paling tidak layak. Bagian 3. Logika, emosional, dan simulakra. Mengapa rakyat tetap memilih mereka meski mereka sering blunder? Jawabannya ada pada pergeseran dari logika ke emosional. Aristoteles mengajarkan bahwa persuasi membutuhkan logika. Namun, dalam politik modern, emosi adalah raja. Pejabat yang blunder mungkin terlihat bodoh di mata akademisi, tapi bagi sebagian besar massa, blunder itu membuatnya terlihat manusiawi atau apa adanya. Mereka menjadi cermin dari kejenuhan masyarakat terhadap kaum elit yang bicaranya terlalu tinggi. Ditambah lagi, kita hidup dalam era simulakra, teori dari Jane Baudrillard. Di dunia digital, citra tentang seseorang jauh lebih penting daripada kapasitas aslinya. Selama tim humas atau media bisa membingkai blunder tersebut sebagai keunikan atau menutupinya dengan narasi lain, maka kebenaran intelektual sang pejabat menjadi tidak relevan. Realitas telah digantikan oleh pertunjukan. Bagian 4. Terputus dari realitas. Sampailah ke bagian mengapa pejabat dan para influencer itu
seringkali melontarkan statement blunder ke publik. Ada sebuah sudut pandang psikologi yang mengatakan pejabat atau orang-orang terkenal itu seringkali hidup dalam echo chamber atau gelemun, di mana segala kebutuhan mereka diurus oleh para staf mereka. Alhasil, mereka kehilangan sentuhan dengan keseharian masyarakat, atau istilahnya, touch the grass. Contohnya dalam konteks mematikan kompor, di mana itu adalah refleks bertahan hidup masyarakat karena takut ledakan gas, kehabisan gas, atau masakan gosong. Ada juga pandangan psikologi tentang keinginan untuk terlihat bekerja atau memberi solusi secara instan tanpa melakukan riset mendalam. Alhasil, statement blunder itu adalah bentuk optimasi yang salah sasaran atau memberikan instruksi pada masalah yang sebenarnya tidak ada. Bagian 5. Modal sosial dan jaringan patronase. Terakhir, kita harus bicara soal hak istimewa atau privilege. Sukses seringkali bukan tentang apa yang kamu ketahui, tapi siapa yang kamu kenal. Kapital sosial berupa koneksi keluarga, loyalitas atau balas budi politik adalah karpet merah yang bisa melompati syarat kecerdasan. Dalam sistem patronase, loyalitas jauh lebih berharga daripada kompetensi. Seseorang bisa sukses bukan karena otaknya encer, tapi karena ia berada di lingkaran yang tepat pada waktu yang tepat. Dunia sosial kita tidak selalu beroperasi di atas hukum logika atau meritokrasi. Ia beroperasi di atas jaringan kepentingan. Jadi, apakah orang bego benar-benar sukses karena kebodohannya? Mungkin tidak. Mereka sukses karena sistem kita seringkali memberikan penghargaan pada keberanian buta, loyalitas tanpa syarat, dan manipulasi citra. Hal-hal yang seringkali dihindari oleh orang-orang yang terlalu banyak berpikir. Nah, setelah mengetahui fakta-fakta ini, kita mungkin akan mulai sinis dan berpikir, untuk apa kita susah-susah mencerdaskan kehidupan bangsa, kalau nyatanya yang akan berhasil justru orang-orang seperti mereka? Mempelajari fenomena ini bukan bertujuan untuk membuat kita berhenti belajar atau menjadi sinis. Sebaliknya, ini adalah pengingat bahwa kecerdasan tanpa keberanian dan strategi hanya akan menjadi catatan kaki di dalam buku sejarah yang ditulis oleh mereka yang berani maju, meski tanpa persiapan. Dunia mungkin memang tidak logis, tapi memahami ketidaklogisan ini adalah langkah pertama untuk mengubahnya. Untuk seseorang yang sudah terpapar edukasi ini, pilihan kini di tanganmu. Terus mengikuti arus and keep making stupid people famous, atau mulai berpikir kritis dan mulai maju untuk memutus rantai kebodohan ini.